Perkenalkan Bu, nama saya Nurmazida, saya perawat dari Psikiatersi Pontianak. Sebelumnya bagaimana Bu kabarnya hari ini? Baik. Adek gimana Adek kabarnya hari ini? Malu ya Adek ya? Iya. Nah, jadi tujuan saya datang ke sini yaitu saya ingin melakukan pemeriksaan fisik kepada Adik Zulfa. Nah, pemeriksaan fisik ini akan saya lakukan sekitar 10 sampai 15 menit. Nah, di sini tindakan saya itu seperti memeriksa. Nanti bakal ada pemeriksaan berat badan, tinggi badan, kemudian juga saya memeriksa dari kepala sampai ujung kaki. Nah, apakah Ibu bersedia, Bu? Ya, Nah, jadi di sini saya siapkan dulu alat-alatnya ya, Bu ya. Timbang dulu ya. Ini 17 kilo. Ukur tinggi badan dulu ya, Dek ya. Tinggi badannya di sini 95 cm. Nah, sekarang Adek bisa baring di sini ya. Yuk kita baring. Adek, sekarang Kakak mau meriksa kulit. Jadi di sini kita perhatikan warna kulitnya. Di sini kering langsat. Kemudian di kulitnya juga tidak ada lesi. Terus untuk struktur kulitnya, di sini struktur kulitnya elastis. Terus juga tidak seraba hangat. Selanjutnya kita periksa di bagian rambut. Di sini warna rambutnya berwarna hitam, kemudian bersih. Pertumbuhan rambut juga di sini merata dan tidak ada lesi. Selanjutnya kita bisa melakukan pemeriksaan di bagian kepala. Di sini bentuk kepalanya normal, kemudian bentuk muka ini bulat dan simetris. Nah, selanjutnya kita bisa palpasi, kita raba di bagian kepalanya, apakah ada nyeri ya, atau bisa bilang sakit ya. Diraba ini tidak ada nyeri tekan dan tidak ada lesi. Nah, kemudian kita bisa ukur lingkar kepala. Ukuran lingkar kepalanya di sini 50 cm. Kita inspeksi di bagian muka. Untuk kulit muka di sini berwarna kuning langsat. Kemudian terdapat normal untuk alis, mata, hidung, bibirnya itu terdapat lengkap. Kemudian Adek bisa nggak Adek ikutkan kakak untuk menaikkan alis? Coba naikkan alisnya. Iya, pintar sekali. Terus mengerenyitkan dahi Dek, gini Dek. Ih, hebat. Kemudian Adek bisa tunjukkan giginya nih. Hebat, bagus ya Dek ya. Kemudian kita periksa di mata. Untuk mata di sini simetris, terus skleranya juga berwarna jernih, berwarna putih. Kemudian konjungtivanya, maaf ya Dek ya, konjungtivanya tidak anemis, yaitu berwarna merah muda. Kemudian kita lihat pupilnya. Pupilnya mengecil jika terkena cahaya. Kemudian selanjutnya kita periksa di bagian hidung. Kita lihat hidungnya di sini normal dan simetris juga dan terdapat septum. Terus kita bisa lihat untuk sekret di hidungnya. Ini terdapat sekret sedikit. Selanjutnya kita periksa, kita raba hidungnya. Apakah sakit Dek? Sakit? Tidak sakit ya. Oke. Hidungnya juga tidak sakit. Dan setelah hidung, kemudian kita periksa di bagian mulut. Bisa dibuka enggak empengnya Dek? Bisa ya. Nah, kita lihat untuk bibirnya di sini lembab. Kemudian bisa di huruf A. Ucapkan huruf A dulu Pak. Lagi. Nah, di sini juga sudah terlihat giginya tidak ada bolong. Giginya cantik, putih, bersih ya. Sering gigi ya Dek ya. Iya. Setelah mulut kita bisa periksa telinga pasien. Di sini telinganya simetris ya ukurannya. Terus kita lihat untuk serumen. Dan kita raba apakah ada nyeri tekan. Sakit enggak? Enggak sakit. Untuk telinga juga normal. Kita inspeksi lehernya. Di sini tidak ada lesi.
kemudian kita raba apakah ada pembengkakan. Nyeri enggak ya. Di sini juga tidak teraba pembengkakan kelenjar tiroid dan tidak ada nyeri tekan. Selanjutnya kita di bagian dada. Di sini bentuk dadanya itu normal, tidak ada kelainan seperti barrel chest atau dada cekung dan dada yang tidak normal lainnya. Bisa tarik nafas, hembuskan, ya, pintar. Nah, ada nyeri enggak, Dek? Tidak ada nyeri ya, Dek ya. Kemudian kita perkusi di bagian dada pasien. Suaranya sonor, normal. Kita perkusi di setiap lapang paru. Ini untuk mengetahui apakah ada suara yang abnormal. Oke. Di interkosta ketiga tadi terdapat suara danes karena adanya jantung di interkosta ketiga. Suara paru dan jantung. Adik bisa tarik nafas. Saat pas dilakukan pemeriksaan auskultasi terdengar suara vesikular yang berarti pernafasan pasien normal. Terus di interkosta ketiga juga terdengar suara S1 dan S2 di jantung, dup-dup, dan kondisinya normal. Ini kita ukur lingkar dadanya. Kakak ukur dulu ya, Dek. Untuk lingkar dadanya di sini 55 cm. Kita periksa di bagian perut pasien. Ini perutnya tidak ada lesi. Kemudian kita bisa dengarkan bising usus pasien di setiap kuadran. Kita auskultasi tadi, kemudian kita bisa perkusi di perut pasien. Nah, kemudian kita bisa palpasi. Apakah ada nyeri, Dek? Nyeri sakit enggak? Enggak sakit. Nah, kita bisa juga cubit kulit pasien. Nah, di sini normal ya. Setelah kita memeriksa di bagian abdomen atau perut, selanjutnya kita memeriksa di bagian anus dan rektum. Nah, bisa kakak lihat ya, Dek ya. Nah, untuk di bagian genitalianya di sini tidak terdapat kemerahan. Kemudian juga tidak terdapat cacing kremi. Nah, selanjutnya kita periksa di bagian vagina pasien. Di sini vaginanya terdapat uretra, letaknya ini sesuai. Kemudian juga tidak ada kelainan lagi dan kondisinya normal. Untuk di daerah ekstremitas di sini terdapat jari yang lengkap. Kemudian jari tangan yang lengkap, kemudian juga jari kaki yang lengkap, tidak ada kelainan. Kemudian kita bisa lakukan pengukuran di lingkar lengan anap. Untuk ukuran lengannya di sini terdapat 20 cm. Kita bisa melakukan pemeriksaan cara berjalan pada anak. Nah, di sini untuk melihat apakah anak ada keseimbangan atau tidak. Nah, Adek kita bisa ke sana ya, kita untuk jalan. Yuk. Adek kakinya diluruskan ya. Ayo cepat bisa jalan. Jalan sampai situ, Dek. Iya, stop. Selanjutnya kita lakukan pemeriksaan tanda-tanda vital. Di sini kita lakukan pemeriksaan suhu, pernafasan, kemudian tekanan nadi. Nah, di sini kakak pakai termometer. Jadi termometernya kakak jepitkan ke ketiak adik ya. Jepit sayang. Nah, selagi kita menunggu hasilnya, kita bisa melakukan pengecekan pernafasan 1 menit. Sudah selesai. Di sini pernafasannya 24 kali per menit. Kemudian tekanan nadinya selama 1 menit juga. Tekanan nadi di sini sudah 1 menit dan didapatkan 90 kali per menit. Nah, selanjutnya kita bisa ambil lagi termometernya. Kita cabut ya.
Nah, di sini untuk suhunya normal yaitu 36,5. Baik, sekarang kakak sudah selesai melakukan pengkajian ya, Dek. Nah, jadi di sini kakak sudah selesai. Nanti kita bisa lanjut lagi untuk pemeriksaan perkembangan dan terapi bermain pada adik. Apakah adik bersedia? Sedia? Ya. Nah, terima kasih ya, Dek, atas waktunya. Kakak pamit dulu. Assalamualaikum.